biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang keracunan atau minum racun, ya, beban bunuh diri. Caranya intinya adalah pasien dipasang NGT, kemudian diisi cairan, misalnya 50 cc, dimasukkan, didorong, kemudian ditarik lagi. Dengan harapan yang dimasukkan air putih atau NaCl, diharapkan ketika menarik itu sudah ada cairan atau racun yang ke bawah. Cairan lambung sudah bercampur dengan racun. Dibuang, ya, dibuang ke tempatnya, ke baskom, terus ambil lagi yang baru, ya, masukkan lagi, ya, tarik lagi. Ya. Kan kayak bilas ya, bilas kan kayak gitu ya. Dulu kayak gitu. Tapi sekarang tidak boleh lagi, kalau di rumah sakit tidak boleh lagi dilakukan bilas lambung. Kenapa? Memberikan makan aja kita nggak boleh dengan didorong. Ini kita dorong ya, bayangkan ya, dorong tarik, iritasi nggak? Makanya nggak boleh. Kemudian kenapa tidak boleh? Secara empiris nggak ada hasilnya. Justru bilas lambung menyebabkan makin tingginya angka kematian. Meskipun ada yang terselamatkan bukan karena bilas lambungnya sebenarnya. Kenapa? Bayangkan aja lah dia minum Baygon, kenyang ya, kenyang dia minum Baygon, ya. Terus kita tambah cairan nih, nggak tahu kita apakah lambungnya penuh atau kosong. Anggap aja lah lambungnya penuh. Apa yang terjadi? Kita dorong paksa kayak gini, masuk nggak? Masuk tetap. Tapi di sini apa yang terjadi? Naik ke esofagus. Bayangkan aja lah, tabung botol yang kita isi airnya masuk nggak? Masuk, tapi akhirnya melimpah. Kemana melimpah? Ke esofagus. Esofagus naik dia ke sini. Atau karena tinggi tekanan di sini terdorong dia masuk ke duodenum. Yang harusnya belum sampai dia di duodenum. Akibatnya apa? Efek racun itu jadi makin menyebar dengan cepat. Makanya nggak menjamin. Ya. Jadi bilas lambung justru akan merusak mukosa lambung dan memperberat efek dari racun. Makanya tidak boleh. Sehingga bagaimana caranya kalau ada pasien keracunan? Dari antidotum. Apa itu antidotum? Yang menstabilkan. Ya. Apa biasanya antidotum yang paling umum? Susu. Kasih susu. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menetralisir racun yang ada. Tapi jangan juga dia keracunan kasih susu. Kita harus tahu juga racunnya itu apa. Ya. Jadi intinya mungkin kalau di kita nggak ada itu ya, kompetensi kita mempelajari itu. Di farmakologi ada nggak? Enggak kayaknya ya, atau belum ya di kurikulum kita. Kalau yang masuk itu asam, berarti bagaimana kita menetralisir asam itu? Jadi kita masukkan basah. Kalau yang masuk itu racun yang sifatnya basah, asam, supaya di dalam dia netral. Kalau netral tidak merusak. Tinggal nanti dipakai NGT alir. Seperti itu ya, kira-kira. Namun saya nggak tahu di daerah bagaimana, ya, di puskesmas, daerah terpencil misalnya. Mungkin petugas kesehatannya masih menggunakan bilas lambung sebagai salah satu usaha menyelamatkan. Ya, oke, ada